Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada di kediaman salah satu pemuka agama yang ada di Desa Negla yang sedang saya teliti ini. Kebetulan saya bersama Bapak Muhammad Ayub MA ya, salah satu pemuka agama di Desa Negla yang saya ingin wawancarai tentang permasalahan atau apa saja sih yang terjadi di Desa Negla ini tentang penerapan ilmu warisnya. Langsung saja saya ingin mewawancarai tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin mohon maaf sebelumnya saya mengganggu Nggak apa-apa. waktu istirahatnya dan Makasih. waktu luangnya ya. Kebetulan saya di sini ada penugasan dalam mata kuliah ilmu waris. Saya sendiri kelas E dari semester 5. Nih Pak, ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan singkat saja. Ada 5 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ayub. Mungkin langsung saja Pak. Yang pertama itu seberapa penting sih Pak penerapan ilmu waris menurut Pak Ayub sendiri? Mengenai ilmu warisan itu salah satu yang disyariatkan di dalam Islam. Ya sebetulnya ya sama hal itu dengan maksudnya dengan hukum-hukum yang lain. Yang penting warga masyarakat khususnya umat Islam seharusnya menegakkan ilmu waris itu di dalam setiap pembagian hak warisan di dalam keluarga. Barangkali ada yang orang tuanya meninggal atau saudaranya meninggal, mereka yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan hukum faraid yang ada, sebaiknya seperti itu. Dan seharusnya memang seharusnya. Ya. Mungkin itu pertanyaan pertama ya, langsung ke pertanyaan kedua nih. Tadi kan pendapat tentang seberapa penting ilmu waris menurut Pak Ayub sendiri. Nah yang kedua itu bagaimana sih pembagian warisan yang dilakukan di Desa Negla ini Pak? Pembagian warisan aplikasinya Ya, aplikasi pembagian warisan di Negla itu memang agak rumit juga karena mereka rata-rata menggunakan hukum adat yang ada, ya, adat yang ada. Sebetulnya kami sempat juga untuk pembagian warisan juga kepada masyarakat, ya. Namun kadang mereka tidak sesuai dengan harapan mereka. Kok saya kecil katanya sama saudara gitu, sama anaknya baik laki-laki perempuan, kok pembagiannya beda. Nah itu yang menjadi problema di dalam pembagian warisan di masyarakat, khususnya di Desa Negla yang pernah kami coba dan kami alami. Berarti penerapannya masih bergantung pada adat dan istiadat ya Pak? Iya. Dan kalaupun dicoba menurut tata cara Islam, syariat Islam itu banyak yang tidak menerima. Iya. Ada juga yang tidak menerima, ada yang menerima sebetulnya. Mereka yang paham tentang agama menerima. Ya. Sami'na wa ata'na terhadap agama. Cuman kami pernah mengadakan pembagian seperti itu. Justru kami yang coba menengahi berdasarkan ilmu faraid antara hak mereka yang mendapat warisan itu, marah-marah malah, bahkan gebrak meja. Saya waktu itu dengan Pak Kepala Desa untuk menyelesaikan, yang pada akhirnya silakan kembali kepada keluarga. Jadinya bagaimana peran keluarga juga untuk bisa menyelesaikan masalah yang tadi ya Pak? Iya, betul. Yang ketiga itu ini udah menyerempet sih sebenarnya tadi ya, kasus apa sih Pak yang sering terjadi dalam penerapan pembagian waris di Desa Negla ini Pak? Oh iya, ada di antara kasus itu mereka yang
sebetulnya tidak berhak untuk menerima waris. Ya. Cuman mereka merasa berhak, dan itu yang menjadi konflik di dalam keluarga. Sampai mereka itu ada yang bawa palu, bawa kampak. Waduh, serem juga Pak. Serem juga itu. Makanya saya kalau disuruh untuk pembagian waris itu sebetulnya nggak mau itulah. Nanti nyerempet-nyerempetnya ke saya lagi. Keselamatan Bapak juga. Keselamatan juga itu. Dan itu yang kebanyakan itu yang bermasalah, yang itu tidak punya anak. Yang tidak punya anak kemudian mengambil anak orang lain, ya. Nah itu yang kadang-kadang konflik keluarga. Sementara kan anak pungut itu tidak dapat bagian, kecuali dia sebelumnya telah diberi oleh orang tadi, oleh orang tadi. Kalau sudah meninggal sementara belum ada, tidak ada wasiat, tidak ada apa, kan itu yang menjadi masalah. Kasihan juga sebenarnya. Jadi seperti itu ya, kasus atau permasalahan. Terus pertanyaan selanjutnya masih berhubungan nih Pak. Akhirnya cara menyelesaikannya itu bagaimana Pak dari Pak Ayubnya sendiri? Iya, saya sempat bersama kepala desa juga untuk menyelesaikan masalah itu, karena mereka ngotot dengan hukum, tidak menerima hukum faraid itu ya, karena dianggapnya ada kesenjangan pembagian antara saudara, padahal saudara sekandung juga, cuman karena beda jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, mereka jadi bersitegang, yang pada akhirnya kami serahkan juga kepada keluarga atas dasar musyawarah keluarga lah, silakan. Yang penting merasa enak di sini, enak di situ enak, ya. Tidak ada permasalahan kelanjutan. Jadi akhirnya diselesaikan dengan cara sama-sama enak dari keluarga. Sama enak dari keluarga itu, saling menerima. Soalnya biar kalau dari keluarga sendiri biar gak ada pembantahan atau penolakan lagi ya Pak. Iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya kalau bisa kita ambil dari pernyataan yang Pak Ayub sampaikan, berarti di desa ini sebenarnya sudah mencoba. Namun hal itu membawa banyak mudarat ya Pak, bagi bagi salah satu pihak dari tertentu gitu ya. tertentu. Jadi lebih baik akhirnya dihindari dan diselesaikan dengan cara musyawarah keluargaan ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Jadi apakah ada hal yang harus dilaksanakan demi terlaksananya hukum Islam penerapan waris di desa ini? Betul. Desa Negla. Sebetulnya harus itu ya. Itu karena pelajaran atau sosialisasi tentang warisan itu jarang sekali. Diterangkan di dalam pengajian juga jarang, dalam mingguan jarang, apalagi kalau mubalik dari luar tidak pernah menjelaskan tentang faraid atau warisan, kecuali kita mengadakan yaitu pelatihan tentang pembagian warisan. Itu yang mungkin dari tahun berapa sampai tahun sekarang itu nggak pernah ada. Mungkin tugas salah satu tugas kita juga ya, sebagai anak muda yang meneruskan generasi lah ya Pak. Menurut Bapak gimana kalau itu Pak? Itu sangat bagus sekali, harus dilakukan. Karena mau nggak mau harus terlaksana ya Pak. Harus terlaksana itu kan. Iya, betul. Itu kalau dulu di Bandung sih, itu kan ke pesantren juga. Itu ada yang datang memberikan kursus penjagaan warisan. Bahkan di pesantren juga ya tidak spesialis itu ya, artinya menjelaskan tentang faraid. Karena sejatinya kan ini demi mereka juga, masyarakat juga kesejahteraan mereka juga ya. Mereka mungkin agak
kurang respect dengan ilmu faraid, karena mereka memang sebelumnya belum mendapatkan bimbingan dan penjelasan tentang warisan, karena belum tahu. Tiba-tiba pada waktu warisan kok begini, kok begitu gitu ya. Jadi mereka kaget juga. Kaget juga, kok ada beda pembagian sih gitu. Oke Pak, mungkin apa mau ada yang mau dijelaskan lagi Pak? Mungkin sudah cukup. Oke. Cukup. Jadi begitu ya teman-teman, sedikit wawancara singkat saya dengan Pak Ayub, salah satu pemuka agama di Desa Negla, dengan permasalahan waris dan penerapan waris yang ada di Desa Negla ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf banget ya untuk mengganggu waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.